Sapa pemirsa Agropelita News kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini. Redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual. Bersama saya Elfrina Rahma dan berikut kita simak bersama Agropelita News selengkapnya. Pemirsa, mengawali Agropelita News hari ini berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Pemirsa, informasi pertama, pengurus cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota Batu masa khidmat 2025 hingga 2027 resmi dilantik dengan mengusung tema membangun generasi adaptif, berkarakter dan berdaya menuju keberlanjutan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Batu, pengurus wilayah IPNU, IPPNU, anggota Dewan serta alumni. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dan seluruh pengurus cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota Batu masa khidmat 2025 hingga 2027 resmi dilantik dengan mengusung tema membangun generasi adaptif, berkarakter dan berdaya menuju berkelanjutan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, pengurus wilayah IPNU, IPPNU, anggota Dewan, serta alumni. Kepengurusan baru tersebut dipimpin oleh Rafa Bilawi Maskur sebagai Ketua IPNU Kota Batu dan Naila Nafisa Asmi Sabrina sebagai Ketua PC IPPNU Kota Batu periode 2025 hingga 2027. Ketua PC IPPNU Kota Batu menegaskan bahwa IPNU dan IPPNU akan berjalan seiring dengan pemerintah Kota Batu. Visi dan program organisasi diselaraskan dengan kebijakan daerah termasuk 9 nama bakti sebagai wujud dukungan kepada pemerintah daerah. Wali Kota Batu Nur Rohman dalam sambutannya menekankan pentingnya kemampuan adaptasi dan kemajuan. Menurutnya tidak ada capaian besar tanpa kesiapan beradaptasi dan berprogres. Generasi muda harus mampu menyamakan frekuensi dengan perubahan zaman agar tidak tertinggal. Dia juga mengingatkan pentingnya berpegang pada prinsip An-Nahdliyah, menjaga karakter NU sebagai jati diri di tengah arus perubahan. Pengurus cabang IPNU dan pengurus cabang IPPNU Kota Batu sudah dibacakan dan itu menandakan sebuah legalitas bagi sebuah berorganisasi kepengurusan. Tapi jangan terjebak hanya persoalan administratif. Saya suka dengan 3 kata dari tema adaptif, kemudian berkarakter dan berkelanjutan. Tapi saya tambah satu lagi dari pidatonya Pak Ketua Tanfidian, frekuensi. Dan 4 hal itu yang hari ini harus betul-betul bisa kita implementasikan. Sebagai pelajar Nahdlatul Ulama yang tentu sudah dikenal sebagai sebuah pusat studi, kita memiliki lembaga pendidikan banyak di situ. Maka adaptif ini menjadi sangat penting untuk kita mampu menyesuaikan diri, tidak sekedar menyesuaikan diri, tetapi lebih progresif di dalam menerjemahkan situasi yang ada. Dinamikanya sangat luar biasa.
Maka kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan kita yang ada saat ini, yang paling kecil saja, di level desa, kelurahan, kecamatan, sampai kota, maka hampir bisa dipastikan sampai semua akan ketinggalan zaman. Dalam konteks berkelanjutan, Wali Kota mengajak IPNU dan IPPNU berkomitmen mencintai lingkungan. Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran pelajar Nahdlatul Ulama agar mampu bergerak dalam satu frekuensi dengan perkembangan zaman dan arah pembangunan daerah. Dari Kota Wisata Batu, Furqon ATV melaporkan. Nyatakan, 1. Menjunjung tinggi martabat dan nama baik. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengimbau para pelanggan kereta api untuk memperhatikan waktu keberangkatan kereta api serta merencanakan perjalanan dengan baik menuju Stasiun Malang pada tanggal 7 hingga 8 Februari 2026 seiring dengan pelaksanaan peringatan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama atau NU yang dipusatkan di Stadion Gajayana Kota Malang. PT Kereta Api Indonesia atau Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menghimbau para pelanggan kereta api untuk memperhatikan waktu keberangkatan KA serta merencanakan perjalanan dengan baik menuju Stasiun Malang pada tanggal 7 hingga 8 Februari 2026 seiring dengan pelaksanaan peringatan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama atau NU yang dipusatkan di Stadion Gajayana Kota Malang. Kegiatan keagamaan berskala nasional tersebut diperkirakan akan dihadiri ratusan ribu jemaah dari berbagai daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan peningkatan kepadatan lalu lintas serta penerapan rekayasa dan penutupan sejumlah ruas jalan di kawasan pusat kota. Manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono menyampaikan bahwa imbauan ini merupakan langkah antisipatif untuk memastikan pelanggan tetap dapat melakukan perjalanan kereta api dengan aman, nyaman, dan tepat waktu. Sehubungan dengan adanya kegiatan peringatan Harlah 1 Abad NU yang berpusat di Stadion Gajayana Kota Malang pada tanggal 7 dan 8 Februari 2026, PT KAI Daob 8 Surabaya menghimbau bagi para pelanggan kereta api yang hendak bepergian menggunakan kereta api pada tanggal tersebut untuk dapat merencanakan keberangkatan dari rumah menuju stasiun dengan lebih baik atau bisa juga berangkat lebih awal. Hal tersebut dikarenakan adanya kegiatan tersebut yang berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas sehingga berpotensi mengakibatkan penumpang atau pelanggan kereta api terjebak dalam kemacetan. Selain himbauan untuk datang lebih awal ke stasiun pada tanggal tersebut, PT KAI Daob 8 Surabaya juga memberikan alternatif bagi masyarakat yang memang hendak bepergian dari Stasiun Malang dapat pula naik dari Stasiun Malang Kota Lama. Total ada 6 perjalanan kereta api keberangkatan dari Stasiun Malang yang juga berhenti di Stasiun Malang Kota Lama. Hal tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat apabila memang tidak atau menghindari kepadatan lalu lintas yang kemungkinan terjadi di depan Stasiun Malang. Ada pun ruas jalan yang direncanakan ditutup selama kegiatan berlangsung antara lain Jalan Pahlawan Trip, Ijen, Retawu, Wilis, Semeru, Wulira, Lawu, Merapi, Buring, Guntur, Sumbing, serta kawasan Taman Slamet. Penutupan tersebut diperkirakan berdampak pada kelancaran arus kendaraan dari berbagai arah menuju Stasiun Malang. Sebagai alternatif, KAI Daob 8 Surabaya menyarankan pelanggan untuk mempertimbangkan keberangkatan melalui Stasiun Malang Kota Lama. Beberapa kereta api yang melayani keberangkatan dari stasiun tersebut antara lain KA Malabar, KA Matarmaja, KA Kertanegara, KA Brawijaya, KA Majapahit, dan KA Malioboro Express. Mahendro menegaskan bahwa operasional perjalanan kereta api di wilayah Kota Malang tetap berjalan normal dan sesuai jadwal. KAI memastikan seluruh layanan keberangkatan dan kedatangan kereta api dilaksanakan dengan mengutamakan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu.
Sebagai bentuk kesiapan layanan, KAI Daup 8 Surabaya telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta menyiapkan berbagai langkah antisipatif guna menjaga kelancaran pelayanan kepada pelanggan selama berlangsungnya kegiatan masyarakat berskala besar di Kota Malang. KAI juga mengingatkan pelanggan untuk selalu memantau informasi resmi terkait perjalanan kereta api melalui aplikasi Akses by KAI, situs web kai.id, layanan kontak senter KAI 121, akun media sosial resmi KAI, serta pengumuman di stasiun. Dari stasiun Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Agro Pelita News.